Presiden Prabowo Subianto mengakui komunikasi pemerintah ke rakyat masih kurang baik dan menjadi tanggung jawab dirinya sebagai kepala negara. Presiden menegaskan akan memperbaiki komunikasi agar menjadi lebih baik dan proaktif. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait komunikasi pihaknya dengan rakyat setelah berjalannya pemerintahan Prabowo Gibran selama kurang lebih 6 bulan. Presiden menyadari selama ini komunikasi dari pemerintahannya masih kurang baik yang berdampak multitafsir. Sebagai kepala negara, Presiden Prabowo mengaku perlunya memperbaiki komunikasi kepada masyarakat. Salah satunya, ia menjadikan Sarasehan Ekonomi yang digelar Selasa kemarin untuk menjelaskan situasi perekonomian nasional dan global secara nyata. Sejak tanggal 20 Oktober 2024, sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang, dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepada semua pejabat Kabinet Merah Putih untuk menyampaikan informasi yang tepat dan akurat serta berhati-hati dalam menggunakan diksi. Bima tak mau pejabat salah memberikan keterangan bisa ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Teman-teman Kabinet Merah Putih ini bekerjanya luar biasa, tapi kan tidak semua ditangkap. Tidak semua ditangkap dengan menyeluruh dan utuh oleh publik. Jadi memang tantangan dari semua adalah bagaimana agar publik ini tahu apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan yang belum dilakukan. Jadi Presiden memang memberikan penyemangat dan motivasi agar seluruh anggota kabinet terus menyampaikan informasi yang tepat dan akurat atas semua kegiatan-kegiatannya, dan juga berhati-hati dalam menggunakan diksi. Ya, penggunaan diksi ini juga hati-hati karena bisa menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda. Selain dihadapkan dalam tantangan yang tak mudah, menurut Bima, publik juga memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pemerintahan Prabowo, sehingga pejabat publik wajib berbicara secara cakap dan tepat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakui komunikasi pemerintahannya masih kurang baik ke rakyat. Presiden pun mengaku bertanggung jawab dan akan melakukan evaluasi. Benarkah karena terlalu sibuk bekerja sehingga komunikasi pemerintah ke rakyat menjadi kurang baik? Lalu bagaimana memperbaikinya? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Ujang Komarudin. Kemudian ada politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Kang Ujang, Mas Seno, Bang Ege. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung. Kang Ujang, PCO sebagai lembaga resmi yang mewakili komunikasi Presiden, apakah sudah melakukan refleksi untuk mencari tahu apa sebetulnya akar masalah yang membuat komunikasi pemerintahan Prabowo tidak maksimal ke masyarakat? Tiap hari kami selalu evaluasi Mbak Sylvia ya terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh kami dari pemerintah. Banyak program-program Bapak Presiden yang sudah terrealisasi, dan itu tentu butuh komunikasi yang baik seperti MBG, CKG, pemutihan hutang UMKM, petani dan nelayan, diskon listrik 50% selama 2 bulan kepada rakyat, lalu juga pembelian gabah ya, bagi petani dengan harga yang tinggi, pupuk juga subsidinya langsung diterima oleh gapoktan-gapoktan yang dulu bisa 1 tahun lebih, hari ini di bawah pemerintahan Pak Prabowo itu langsung diterima oleh petani. Lalu juga diskon tiket pesawat, tol ketika Nataru dan Idul Fitri yang lalu. Kita juga menyaksikan Natal yang begitu aman, nyaman,
Idul Fitri juga begitu lancar, kemacetan bahkan ya berkurang, kecelakaan juga berkurang. Kita juga tahu bahwa ada program dari Bapak Presiden yaitu Danantara, DHE dan Bank Emas. Ini kan program-program yang betul-betul menjadi unggulan dari Bapak Presiden, dan itu dicetuskan ya, di kick off, di launching hanya dalam waktu 150 hari, kurang lebih ya 5 bulan. Artinya ini kan perlu komunikasi yang intensif ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Lalu juga perlu proaktif, perlu juga lebih komunikatif lagi. Ini sebenarnya yang membuat mungkin ya, karena banyaknya program yang diberikan ada dari Bapak Presiden kepada rakyat, maka komunikasi itu menjadi kurang sempurna, atau apa yang seperti dikatakan oleh Bapak Presiden itu memang agak kurang. Oleh karena itu tadi refleksi, evaluasi kami selalu lakukan, karena itu bagian daripada untuk memperbaiki apa yang perlu kami komunikasikan kepada publik. Baik. Bang Ege, lagi-lagi alasannya adalah karena terlalu banyak programnya, terlalu banyak yang dilakukan, terlalu fokus bekerja, sehingga agak mengabaikan komunikasi publik. Tapi kalau Bang Ege melihatnya, ini persoalan terlalu banyak programnya sehingga sulit dikomunikasikan, atau memang kapasitas informasi dan komunikatornya yang lemah? Ya, selamat malam Zilvia, para pemirsa. Kemudian tadi Seno, dan senang melihat Kang Ujang sekarang ini. Ada kopiahnya, di belakangnya ada bendera di kantor Communication Presiden Communication Office gitu ya. Saya yakin kalau tadi menyangkut pertanyaan Zilvia, ilmunya sama mungkin ya, banyak ilmunya juga. Dulu pernah sama-sama lah ini ya, sama Seno juga di beberapa kesempatan. Tetapi untuk langsung menjawab Zilvia, saya ingin mengatakan begini, dalam komunikasi itu kan ada hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi pengamat ya di luar itu, tapi kalau sudah masuk dalam kantor itu menjadi agak terbatas gitu ya, Kang Ujang. Walaupun sekali lagi maksudnya tingkat intensifikasinya menjadi tinggi ya, karena program 5 bulan, menterinya banyak, wakil menterinya banyak, yang ingin dicapai banyak. Tentu ujaran komunikasinya menjadi banyak. Nah kebetulan nih sedang ada gambar di televisi kita, Zilvia ya. Nah dalam komunikasi kadang-kadang yang puncak-puncak begini lebih diperhatikan ini, sehingga mengurangi beberapa makna keberhasilan yang lain. Ini kan kalimat ini ya, yang dimasak saja ini misalnya gitu ya. Ini kalau menurut Pak Prabowo ketika ketemu para pemret itu teledor lah begitu, tapi keteledorannya agak terlalu, karena yang kita harapkan sebetulnya kalau mau singkat saja seperti yang dilakukan misalnya Bang Kodari, Bang Ujang dan lain-lain, kan bisa saja Pak Presiden sudah memberikan perhatian terhadap kasus itu ya, dalam hal ini kasus Tempo, dan kemudian kami tentu saja bersama-sama dengan Cica ya, salah satu jurnalis Tempo pada waktu itu yang mendapat kiriman itu dari pihak yang sampai sekarang belum kita ketahui. Nah, jadi ada hal yang seperti itu, ditambah lagi kemarin ada yang saya tempeleng satu-satu gitu. Mohon maaf saya mengulang kata ini, lain kali saya sebutkan dengan saya titit gitu ya, tidak gitu ya. Saya juga tidak enak menyebutkannya itu kepada jurnalis misalnya. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dalam tanda petik merusak semua kerja-kerja baik. Tapi pada bagian lain betul perlu juga ada penjelasan-penjelasan yang seperti tadi ya, Zilvia, kalau boleh, bagi saya kehidupan pers menjadi penting. Ini nanti update kasus Tempo ini ujungnya bagaimana coba? Siapa yang harus menjelaskan? Ketika Presiden sudah meminta juga kepada kepolisian dan sudah disambut oleh Kapolri, bahkan juga Kabar Reskrim ya, Jenderal baik itu Jenderal Wahyu Widada, sudah juga melakukan penelitian dan penyelidikan tentang ini gitu. Nah itu nanti bagaimana cara menyampaikan komunikasinya misalnya. Ini kan saya mengatakan dulu dalam salah satu acara di Metro TV bersama Alfiani Malik, ini sulit loh. Karena sekali lagi ditanggapi dengan komunikasi yang tidak biasa, dan ujungnya nanti kan harus memuaskan rakyat. Siapa sih di era demokratis sekarang ketika Bapak Presidennya sendiri loh ini Zilvia yang mengatakan ada kelemahan komunikasi kita, dan itu bagus Kang Ujang ya, merupakan refleksi ke dalam. Bahkan ada nilai 6 dari 10 gitu ya, mungkin untuk keseluruhan. Ini sesuatu yang positif menurut saya. Tapi nanti ujungnya bagaimana? Nah satu lagi yang agak menarik adalah saya kebetulan selalu memperhatikan itu,
kenapa kita dengan agak cepat menyatakan kita akan menerima 1.000 pengungsi atau warga Gaza misalnya ya, yang terus-menerus diserang oleh Israel dan seakan-akan kita mendorong mereka untuk meninggalkan tanah airnya sesuai dengan kehendak Trump misalnya. Nah, mungkin bukan begitu keinginan Presiden. Presiden lebih melihat sisi kemanusiaannya, bahwa anak-anak yang terlantar, yang trauma, yang luka-luka harus diselamatkan lebih dulu. Tapi ketika ada perang dagang ini, seakan-akan kesannya kita ngikutlah apa keinginan Trump misalnya. Dengan demikian, nanti kita dapat mudah lah ini dipermudah Berarti, dalam konteks. Bang Ege, kembali ke pertanyaan saya. Dari beberapa contoh yang Anda sebutkan, jadi persoalannya itu apakah di komunikatornya sebetulnya, penyampai pesannya yang kurang baik itu? Komunikatornya banyak ya, ini banyak ya. Ada berapa Kang Ujang di sana? Ada 20-an barangkali ya. Ada sebagian dari teman-teman kita yang pernah. Ada 6, Bang. Berapa? Ada 6, jubirnya ada 6. 6 ya, dan mungkin timnya lah. Jadi sebagian adalah ada dari teman-teman wartawan juga. Mungkin ada 1-2 yang teledor, sebagian masih. Mungkin setidaknya beginilah, kita berikan kesempatan dalam waktu 6 bulan ini. Selama ini kami juga tidak banyak melakukan penilaian. Ternyata ini kan Presiden sendiri yang menyatakan. Jadi betul, kalau langsung menjawab Zilvia, barangkali ada kelemahan pada pengungkapan saat-saat tertentu, komunikator pada saat-saat tertentu. Tapi secara umum, saya merasakan tadi bahwa ada intensitas yang tinggi ketika Bapak Presidennya ingin melaju cepat ya, dan kemudian menterinya banyak, wakil menterinya banyak gitu. Demikian Zilvia. Oke, Mas Seno, sebagai satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan ya, apakah kelemahan komunikasi publik pemerintahan Prabowo juga dirasakan oleh PDI Perjuangan? Yang pertama-tama yang harus kita garis bawahi adalah yang pasti kami mengapresiasi bagaimana kesadaran dari Presiden bahwa memang ada sesuatu yang bermasalah di dalam proses komunikasi pemerintah selama beberapa waktu terakhir. Itu adalah satu hal reflektif yang perlu diberikan apresiasi, bahwa ada suatu kesadaran untuk membenahi ke dalam dan harapannya tidak berhenti di dalam proses evaluasi, tetapi ada tindak lanjut di situ untuk memperbaiki di sisi mana yang kira-kira diagnosa penyakitnya itu menunjukkan tanda-tanda harus disembuhkan. Nah, di dalam hal ini saya rasa kerja keras Bang Ujang Komarudin bersama tim di PCO selama ini itu sudah luar biasa dalam hal menyampaikan program-program dan keberhasilan pemerintah selama kurang lebih 3-4 bulan terakhir ini. Bagaimana tidak, programnya banyak sekali tadi Bang Ujang menyampaikan, mulai dari program soal MPG, program soal bagaimana penurunan tiket pesawat dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya tidak salah Mbak, ini kalau guru komunikasi politik saya ada Bang Effendi, bahkan Kang Ujang juga dulu menyampaikan, di dalam matter of communication itu kadang tidak hanya persoalan berbicara, tetapi menjadi penting juga untuk persoalan mendengarkan. Nah, kalau program unggulan pemerintah sudah tersampaikan semua itu, tetapi kadang-kadang di tengah masyarakat yang menjadi persoalan adalah ada juga nih kritik-kritik unggulan dari masyarakat yang kadang-kadang mungkin itu ditanggapi dengan kurang tepat oleh siapapun yang menjadi pembantu presiden. Hal ini yang menjadi masalah bagi teman-teman dan masyarakat. Sebagai bagian dari generasi yang sama dengan generasi yang kemarin banyak memberikan kritisisme terhadap pemerintah, saya bisa berbagi rasa dengan kawan-kawan. Bagaimana kemudian harusnya tidak perlu ditanggapi dengan denial. Oke lah kalau ada masih yang kurang, kalau ada hal yang sekiranya perlu diperbaiki, diterima saja dengan lapang dada sebagai proses evaluasi. Saya yakin semua yang pengkritik itu bukan berarti tidak mencintai Republik ini. Saya yakin semua yang memberikan masukan dan kritikan sepedas apapun itu, malah sebetulnya sama-sama cinta tanah air dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Kang Ujang dan kawan-kawan. Sebetulnya sama-sama mulia bagaimana tindakan memberikan masukan, memberikan kritik dengan menanggapi kritik dengan elegan itu adalah sama-sama tindakan bernegara yang mulia. Nah, mungkin dalam konteks paradigma untuk tidak denial itu yang menjadi penting, sehingga tidak hanya kerja-kerja komunikasi itu dilakukan dalam koridor berbicara, tetapi juga dalam koridor peka dalam mendengarkan apa yang sebenarnya diresahkan oleh masyarakat. Itu Mbak Cynthia. Baik, oke, itu masukan dari Mas Seno dan tadi sebelumnya juga ada dari Bang Ege. Kang Ujang bagaimana menanggapinya supaya dalam komunikasi tidak hanya soal menyampaikan informasi ya, tapi bagaimana mendengarkan kritik, saran, tidak denial dan mau untuk menanggapi kritik secara elegan. Bagaimana menanggapinya Kang Ujang? Ya, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Prof. Ege ya, yang sangat kritis memberikan masukan kepada kami. Tadi juga Bang Seno, bagaimana peduli terhadap kami di pemerintahan.
hanya ingin kami sampaikan memang ketika ada kekurangan atau ada yang lemah dalam sisi komunikasi, bukan berarti kami tidak bekerja dengan baik ya. Kami ingin bekerja dengan baik. Artinya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu betul-betul sampai kepada publik. Yaitu disampaikan juga oleh Bang Seno. Kami yakin bahwa apa yang kami lakukan ke depan terus melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan di sana sini dalam berkomunikasi. Ya sepakat kami dengan Bang Prof EG, dengan Bang Seno, kami akan terus mendengarkan. Kami tiap hari berkomunikasi juga dengan kementerian-kementerian dan lembaga, karena kementerian dan lembaga juga tadi disampaikan oleh Bang Prof ya, ada jubir-jubirnya gitu, banyak jubir, itu juga tentu harus satu arah, satu kebijakan, apa yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kami juga yakin bahwa terus pembenahan yang kami lakukan dalam konteks berkomunikasi itu untuk memastikan bahwa program-program Bapak Presiden khususnya ada 3 hal ya, ada 8 astacita atau misi Bapak Presiden, ada 17 program prioritas, ada juga 8 program PHTC, program hasil terbaik cepat. Ini betul-betul bisa dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Dan sekali lagi kami yakin pula insya Allah dengan doa restu dari Bang Prof EG, dari Bang Seno, dari seluruh rakyat Indonesia, kami terus memperbaiki apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kami gitu. Pak Presiden sendiri sudah mengatakan secara umum pemerintahannya sudah menjawab itu dengan nilai 6 ya. Artinya itu suatu kebijakan atau suatu jawaban yang sangat bagus, yang sangat baik. Dan itu mensifati beliau sebagai sosok presiden yang berjiwa negarawan gitu. Sosok yang humble, sosok yang memang ketika menjawab nilai 6 itu artinya kami harus bekerja dengan baik lagi. Kami harus berkomunikasi dengan baik lagi. Yang tadi yang Pak Presiden sampaikan, lebih komunikatif, lebih proaktif, kekurangannya kurang intensif, kurang sempurna, tentu insya Allah akan kami perbaiki bersama-sama. Baik, terakhir Bang Ege, singkat saja, kalau mau memperbaiki dengan tantangan yang ada saat ini, jubirnya banyak, di setiap kementerian juga ada jubir. Kemudian kita tahu ada 1-2 kali kepleset-kepleset, mungkin akhirnya mengaburkan prestasi-prestasi yang sudah tercapai selama ini karena banyak yang kepleset. Untuk menghindari yang seperti itu, perbaikannya harus dimulai dari mana? Menata, mengelolanya harus dimulai dari mana? Saya agak cepat-cepat menjawabnya karena diminta singkat. Yang pertama, teman-teman ini Ujang dan kawan-kawan dulu waktu berada di luar tajam-tajam betul analisisnya. Nah sekarang mudah-mudahan analisis itu bisa dilakukan saat di dalam juga. Nggak apa-apa, maksud saya analisis itu adalah mencoba memikirkan bagaimana ujung dari sebuah komunikasi. Dan antara misalnya ada Tony Blair katanya tiba-tiba jadi Taksin, misalnya itu kan bagi kalangan tertentu ada pertanyaan. Lalu seperti yang saya ambil contoh tadi, rakyat menunggu penjelasan tentang kasus Tempo dan lain-lain. Dan betul tadi disampaikan Zulfia bahwa ketika itu ada banyak jubir-jubir dari berbagai kementerian dan lembaga, ya Kang Ujang serta kemudian juga Bang Hasan Nasbi di sana pasti juga akan segera atau sudah merencanakan ada upaya di mana bisa duduk bersama ya, ada semacam konsolidasi di mana pada bagian tertentu analisis apa bisa dibicarakan di kementerian lembaga, tapi analisis tertentu harus diklarifikasi ya, diverifikasi itu untuk sampai kepada teman-teman di Presiden Communication Office ini untuk kemudian nanti bisa karena ada hubungan langsung dengan Presiden bisa memberikan beberapa jawaban. Termasuk tadi yang soal Palestina yang mau dibawa ke Indonesia. Saya yakin unsur kemanusiaannya sangat tinggi, tapi bukankah itu seperti kita sedang menyenangkan hati Trump ya ketika menghadapi perang tarif ini? Kan itu yang diminta-minta oleh Trump pada waktu itu. Jadi analisis mereka pasti tajam, tinggal ini sekarang bagaimana menyatukannya, Zilvia. Demikian. Baik, oke. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih atas pandangan-pandangannya Mas Seno, Mas Ege, dan juga Kang Ujang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.